Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu di pengajian kali ini pada tanggal 17 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan hari Ahad 17 Juli 2022. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada majelis kita pagi hari ini dan menjadikan majelis kita pada kali ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita maklumi bersama bahwasanya tugas kita di dunia ini bukan untuk mencari rezeki. Tugas utama kita bukan untuk memenuhi syahwat perut, bukan juga untuk memenuhi syahwat biologis. Namun tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beramal. Inilah tugas kita yang paling utama dan paling pertama di kehidupan dunia ini. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain seorang harus mengetahui apa yang dia amalkan, namun dia juga harus mengetahui hal-hal yang menjadikan amalannya hancur. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu penghancur amalan. Setan, musuh kita bersama, itu memiliki banyak tipu daya. Di antara bentuk tipu daya setan adalah menjadikan seorang tidak beramal. Jadi bagaimana caranya agar manusia ini tidak bisa beramal, dijadikan malas, dijadikan sibuk dengan urusan duniawi, dan seterusnya dari berbagai tipu daya setan. Namun kalau setan gagal untuk menahan seseorang dari beramal, maka setan memiliki tipu daya berikutnya, yaitu bagaimana pahala amalan tersebut musnah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang telah beramal bertahun-tahun lamanya atau bahkan puluhan tahun lamanya, karena melakukan salah satu penghancur amalan ini sehingga musnah, hilang, terhapus pahala amalannya. Bagaimana dia sangat merugi. Seorang yang sudah lelah beramal, namun ternyata setan tidak berhenti sampai di situ. Dia memiliki cara untuk bagaimana caranya menghancurkan pahala amalan yang telah dikerjakan oleh seseorang, sehingga menjadi orang yang merugi. Bagaimana mungkin dia sudah capek bekerja beramal, dia harapkan akan dapatkan balasannya di hari akhir, ternyata dia dapati kosong, nol, zong. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Al-Kahfi ini disunahkan baca hari apa? Ya, Masya Allah. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Rasulullah, apakah kalian akan kami kabarkan? Maukah kalian kami kabarkan
bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya. Bukan hanya rugi, tapi apa? Paling merugi. Orang tidak beramal di dunia itu apa? Rugi. Kalau yang kita kabarkan di sini apa? Beramal di dunia, lelah di dunia, ternyata dia dapati di akhirat nol. Bil akhsarina a'mal. Maka kami kabarkan tentang orang yang paling merugi amalannya. Ayat berikutnya 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia usahanya di dunia, sia-sia amalannya di dunia, dan mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Lihat ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayat ini, mendalam sekali. Yang paling merugi amalannya, mereka adalah siapa? Orang yang sia-sia amalannya ketika di kehidupan dunia. Dia beramal, cuma Allah sifati amalannya sia-sia. Sa'yuhum, sa'yu itu kan usaha yang melelahkan, namanya sa'i. Sa'i itu kan kalau kita dalam tawaf, sa'i setelah tawaf dalam ibadah umrah manasik, itu setelah tawaf apa? Sa'i. Sa'i itu apa? Jalan biasa atau jalan agak cepat? Agak cepat, lebih capek. Jadi alladzina dhalla sa'yuhum, yang mereka usaha capeknya mereka itu sia-sia. Tidak sampai di situ saja. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka telah berbuat apa? Sebaik-baiknya. Jadi GR ya. GR apa panjangnya? Gede rasa. Dia nyangkanya di akhirat, wah banyak kan, saya sudah sholat terus, saya sudah sedekah terus, saya sudah puasa terus. Ya, dengan pedenya ternyata di akhirat dia hadapi kosong, hilang. Ini yang Allah katakan apa? Orang yang paling merugi amalannya. Apa sebabnya dia seperti itu? Kan sudah beramal, ternyata dia melakukan penghancur amalan, pemusnah pahala amalan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Furqan, Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kemudian kami datangkan seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan, semua amalannya. Ma'ila wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Ini bahasanya kalau dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah itu bersifat umum. Semua amalannya, baik yang tersembunyi atau yang nampak, yang kecil atau yang besar, yang dilakukan sendirian atau bersama orang manusia, semuanya didatangkan. Lalu Allah katakan faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan semua amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan ada beratnya atau tidak? Ini sekarang kan banyak debu. Ada debu. Apa bisa diukur beratnya seberapa? Tidak ada beratnya sedikit. Jadi semua amalannya yang mereka bukanlah orang-orang yang meninggalkan amalan. Justru mereka adalah orang-orang yang beramal. Kami kumpulkan semua amalannya, semuanya, lalu kami jadikan amalan tersebut haba'an manthura, debu yang berterbangan. Inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita mengetahui amalan yang pertama, yang kedua apa? Mengetahui penghancur amalan. Penting atau tidak berarti? Jangan ngantuk ini. Ini mulai tegang ya. Kita santai aja, ini kan kajian keluarga ini. Kalau tegang nanti malah ngantuk.
banyak amalan pemusnah amalan, penghancur amalan. Namun saya akan sebutkan pada kesempatan kali ini 5 saja. 5. Yang pertama, penghancur amalan yang paling dahsyat, menghancurkan seluruh amalan, seluruh pahala amalan adalah kesyirikan. Syirik akbar. Kesyirikan yang besar itu memusnahkan seluruh pahala amalan. Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar, melakukan syirik akbar, maka terhapus seluruh amalannya yang pernah dia kerjakan. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar juz berapa itu? Ya pokoknya ada dalam Al-Quran lagi kan. Juz 24 ya, 24 ayat 65. Allah mengatakan وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya seluruh amalanmu musnah dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Seluruh amalanmu musnah. Ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini itu pembicaraannya diarahkan kepada Rasulullah SAW. La in asyrakta, jika engkau wahai Rasulullah berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka niscaya seluruh pahala amalanmu musnah. Apakah berarti Rasulullah pernah berbuat kesyirikan? Tidak, Rasulullah tidak pernah berbuat kesyirikan. Terus maksudnya apa ayat ini? Bahwa ayat ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja, meskipun dia orang yang mulia, ketika terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar, maka Allah tidak pandang bulu siapapun yang melakukan, meskipun orang yang mulia, maka semua pahala amalannya akan apa? Musnah. Ini loh bahasanya Allah yang kuat sekali bahasanya. Engkau Rasulullah, engkau wahai Nabi, ini kesayangannya Allah. Manusia yang makhluk yang paling dicintai Allah, Rasulullah. Manusia paling dicintai Allah. Kalau engkau berbuat kesyirikan, hapus semua amalan, hilang, nol, meskipun tidak pernah. Tapi itu menjadi peringatan bagi siapa? Bagi kita. Rasulullah saja seperti itu kan, digitukan Rasulullah. Apalagi kita yang nggak tahu Allah cinta sama kita atau enggak. Itu kecintaan Allah subhanahu. Manusia yang paling dicintai Allah, namanya Khalilur Rahman. Khalil itu lebih dari cinta, yang paling dicintai. Ya, ayat ini bahasanya kuat sekali, bahwa siapapun yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, siapapun orangnya, meskipun derajatnya orang yang paling Allah cintai, semuanya berlaku sama, karena dia telah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana pentingnya kita mengetahui jenis-jenis kesyirikan yang besar. Syirik akbar itu apa saja sebenarnya? Yang kalau kita na'udzubillah, seseorang terjatuh ke dalam melakukan salah satu syirik akbar tersebut, maka tiba-tiba pahalanya apa? Jeblos, nol. Meskipun seorang tidak merasa. Allah dalam surat Al-Hujurat mengatakan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, supaya jangan amalanmu musnah, binasa, habis dalam keadaan kau tidak sadar. Berarti mungkin atau tidak seorang amalannya musnah dalam keadaan tidak sadar, mungkin atau tidak? Makanya Allah katakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, supaya engkau tidak terhapus amalan-amalanmu dalam keadaan engkau tidak sadar. Nah, ini pentingnya kita mengulang kembali dan terus mempelajari apa? Tauhid, akidah. Apa itu kesyirikan?
syirik akbar itu kan ada berapa? Ada banyak. Ya, apa saja itu? Ya, lupa sekarang ya. Jadi syirik akbar itu ada syirik dalam cinta, syirik dalam takut, syirik dalam tawakal, syirik dalam ketaatan. Secara umum ada empat. Ini empat ini kalau jadi rinci kurang lebih ya 2 tahun. Ya betul lah. Ya betul lah. Saya membahas kitab tauhid. Kitab tauhid itu kan menyebutkan tentang kesyirikan-kesyirikan. 67 bab. Itu 2 tahun. Itu setiap pekan, apalagi setiap bulan. Tapi bisa atau tidak kita pelajari semua kesyirikan? Bisa kalau mau. Ya, mungkin nanti kapan bikin daurah sehari. Dari pagi sampai maghrib ya, bahas tentang syirik. Tapi memang mengetahui kesyirikan ini urgen, mengetahui ya, mengenal ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Dan ini banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, kebanyakan manusia zaman sekarang itu bahkan sejak zaman dulu terjatuh ke dalam kesyirikan itu dari 2 pintu. Dari 2 apa? Pintu paling besar kebanyakan orang terjatuh kesyirikan pada 2 pintu ini. Yang pertama, pintu sakit. Yang kedua, pintu miskin. Maksudnya bagaimana? Orang kadang sakit, obat ke sana, berobat ke sini, rumah sakit ke sana, rumah sakit sini, dokter ke sana, dokter nggak sembuh. Akhirnya tetangganya, di sana ada kiai, nanti disembur sembuh. Disembur ya, Mbah Dukun maksudnya. Kiai tapi namanya. Oh iya, cobalah, saya sudah capek penyakit ini. Berobat kemana-mana, habis sawah saya berhektar-hektar. Anak saya yang sakit, dia sembuh-sembuh. Gimana lah supaya saya sayang sama anak saya? Bagaimana supaya sembuh? Yalah, dicobalah ikhtiar. Waduh, ikhtiarnya ke dukun. Ini bukan ikhtiar namanya, menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Musnah amalan syirik akbar. Sampai apalagi, oh ini syaratnya supaya sembuh, silakan datang ke pohon itu, sembelih ayam. Sembelih ayam ini sudah mengalirkan darah untuk selain Allah, syirik akbar. Pingin bangun rumah, ini kalau tukangnya ngomong kalau sudah disembelihkan ayam nggak mau bangun rumah, wah nanti kalau saya kontrak terus gimana ya? Kontraktor. Ya sudahlah, cuma ayam ini. Ayam kan paling harganya berapa? Syirik akbar. Terjatuh ke dalam syirik akbar. Semuanya orang umurnya 59 tahun misalnya, di umur ke-60 terjatuh pada syirik akbar, maka seluruh amalannya selama 59 tahun habis. Itu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Engkau jika berbuat syirik maka terhapus seluruh pahala amalan. Mengerikan sekali. Sakit. Yang kedua adalah pintu miskin. Orang nggak sabar, miskin, sudah capek bekerja, banting tulang, kaki di kepala di kaki, tetap itu saja terus. Ya, maka dia ingin mendapatkan harta yang banyak dalam waktu yang singkat. Maka apa yang dilakukan? Ingon-ingon apa? Apa masih ada tuh yang sekarang? Kan sekarang duitnya di ATM ya, bukan lagi di rumah. Nggak tahu olah. Ya. Padahal dukunya juga gak kaya-kaya itu dukunya. Kalau dukunya bisa bikin orang kaya, kenapa dia nggak kaya? Dia masih buka praktek kan, berarti masih butuh duit. Anaknya sekolah juga masih nunggak-nunggak. Loh gimana? Ya. Ini 2 pintu yang paling sering terjatuh ke dalam kesyirikan. Pintu sakit dan pintu miskin, kefakiran. Ya. Makanya ini perlunya kita memupuk keimanan dan juga mempelajari dari berbagai kesyirikan. Ini yang
Pertama, dari 5 ya. Baik. Yang kedua, di antara penghancur amalan juga adalah riya. Ya, riya. Apa itu riya? Riya itu seorang beribadah untuk dilihat manusia lalu mendapatkan pujian. Ini riya 3. Seorang beribadah. Berarti kalau masak terus atau ibu-ibu dandan supaya kelihatan cantik, supaya dipuji oleh suaminya, bukan suami orang, bukan suami orang, bahaya. Ya, supaya dipuji oleh suaminya sendiri, riya atau enggak itu? Bodoh. Kan bukan ibadah secara asalnya gitu ya. Masak, nyapu, dan pakai baju yang baru supaya dipuji oleh suaminya. Tapi kadang suaminya kurang sensitif. Sudah dandan cantik-cantik, nggak dipuji juga sama suaminya. Istrinya marah-marah itu biasanya. Bapak juga dituntut untuk sensitif ya. Puji gitu. Baik. Apa tadi? Ibadah ya. Yang kedua adalah untuk dilihat orang lain. Untuk dilihat orang lain. Yang ketiga, tujuannya mendapatkan pujian mereka. Jadi seorang yang riya itu pada hakikatnya beramal bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan pengakuan. Ini yang dilakukan orang-orang munafik. Seperti ini sekarang kita kan ngaji nih kan ya. Ngaji ibadah. Maka luruskan niat kita, jangan ya hadirlah supaya dianggap keluarga. Itu hadir nggak dianggap keluarga, coret dari kakak nggak ya. Loh, ini berarti Anda riya dalam ngaji sekarang. Maka luruskan niatnya, bukan kemudian dia udah nggak usah ngaji sekalian. Enggak, luruskan niatnya. Udah, saya di sini bukan mencari pengakuan dari keluarga besar saya, tapi saya mau ngaji loh. Sekalian silaturahim. Gitu. Tapi hadir hanya untuk mendapatkan pengakuan, oh gak enak, bulan lalu sudah absen, masa bulan ini absen lagi, udah hadirlah. Yang penting stop berkah. Lah, ini malah jadi bahaya Pak. Riya. Maka luruskan saja niatnya. Saya hadir di kajian ini supaya menambahkan keimanan, mengetahui informasi tentang agama yang bisa saya amalkan, membenarkan ibadah saya, sekalian hiburan. Di kajian keluarganya apa? Ada hiburan, santai saja kita kajian. Jadi seorang ketika beribadah, ibadah kan maknanya sangat luas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan manusia, riya. Orang munafik di zaman Rasul SAW di kota Madinah. Karena orang munafik itu tidak ada di kota Mekah, hanya ada di kota Madinah. Ketika orang muslimin sudah kuat, orang-orang non-muslim ini takut hartanya diambil atau dia diperangi kalau enggak masuk Islam. Karena dulu Islam kuat sekali. Maka dia pura-pura sholat, pura-pura ke masjid, pura-pura hanya untuk dapat pengakuan. Sama itu gitu. Orang munafik hanya untuk dapat pengakuan saja. Ibadah hanya untuk dapat pengakuan. Bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadahnya malas, mesti itu malas. Orang yang ibadah dalam keadaan dia bukan untuk Allah, bukan ikhlas untuk mencari ridha Allah, itu malas mesti. Makanya Allah katakan sifat orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi' wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, malas sholatnya. Bukan hanya sholat, itu contoh saja. Sholat malas, semuanya malas. Jihad malas, kajian malas. Sukanya apa? Nonton YouTube. Zaman sekarang. Zaman dulu ya duduk-duduk ngopi-ngopi, gak ada. Mungkin zaman dulu gak ada kopi kali ya.
nggak tahu apa minum apa gitu lah. Itu sukanya. Kalau kajian malas. Karena memang apa? Nggak ada takut sama Allah, rendah sifat takutnya, atau cintanya sangat rendah. Sehingga kalaupun dia hadir dalam keadaan terpaksa, hanya ingin mendapatkan apa? Pengakuan manusia. Oh, masya Allah, hadir saja. Itu saja, hadir sholat. Ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan, Qala Allah Tabaraka wa Taala. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, dia mengerjakannya dengan menyekutukanku dengan selainku, ya, menyekutukan dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya tersebut. Artinya Allah tidak pedulikan amalan. Ya. Dalam ayat lebih jelas lagi nih, dalam surat Hud. Surat Hud ayat 16. Surat Hud ayat 16. Allah mengatakan, balasan bagi orang-orang yang ketika beribadah hanya ingin balasan apa? Dunia. Hanya ingin balasan dunia, beribadah tapi ingin dapat pengakuan manusia saja atau dapat harta. Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Tidak ada bagian kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha. Dan musnah apa yang dahulu mereka kerjakan. Musnah. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sia apa yang dahulu mereka amalkan. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Musnahlah pahala apa yang dahulu mereka kerjakan dan sia-sia apa yang mereka amalkan. Kenapa seperti itu? Karena ketika beribadah menginginkan tujuan-tujuan duniawi. Hanya ingin dunia saja. Ini orang munafikin memang seperti itu. Jadi ketika dia bergerak untuk mengamalkan suatu amalan, motivasi utamanya bukan karena untuk Allah, tapi memang karena manusia. Motivasi utamanya itu. Maka kalau ada di antara kita yang seperti itu sekarang, luruskan niatnya. Kalau tidak, habis amalan kita. Loh, kita nggak sadar ternyata ya. Misalnya gitu. Kan kajian ini ibadah. Ta'lim ini kan ibadah. Ya. Ketika dia motivasi utamanya adalah hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, maka itu syirik akbar maksudnya. Seperti orang-orang munafik di zaman itu. Seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, orang yang melakukan itu tuh hampir tidak dilakukan oleh orang beriman. Syirik akbar, riya yang sampai syirik akbar itu hampir tidak dilakukan orang beriman, kecuali pada amalan-amalan yang nampak lahiriah yang disebutkan Ibnu Rajab. Jadi asalnya seorang mukmin itu ketika beramal karena ingin dapat pahala dari Allah. Ini sudah, itu bukan syirik akbar itu kalau seperti itu. Karena ada keinginan untuk mendapatkan pahala. Tapi ada sebagian orang itu memang ketika beribadah tidak kepikiran pahala dari Allah, tapi hanya apa? Ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Contoh sedekah. Misalnya hari Ahad sedekah 5.000 ikhlas. Karena 5.000 mungkin jadi ikhlas lah ya. 5.000 misalnya. Kalau 100.000 mungkin kepikir-pikir gitu. 5.000 ikhlas sudah gak kepikiran lagi. Ya 5.000. Misalnya 50.000 ikhlas. Ya. Kemudian besoknya dia dihadapkan pada keadaan yang harus sedekah lagi. Maka dia bergerak hatinya, ya adalah sedekahlah.
Kalau nggak sedekah nanti dibilang gimana ya? Kalau zaman sekarang, tahun lalu kurban, masa tahun sekarang nggak kurban? Udah kurban dah daripada nanti dibilang, wah ini berarti terjadi kemunduran dalam ekonomi ya. Iya, tahun lalu kurban, tahun ini nggak kurban. Mana daripada nanti saya dibilang nggak kurban, kurban aja. Ini motivasi pertama untuk dia berkurban apa berarti? Pengakuan manusia itu berat, ujian bagi kita semua. Ingin mendapatkan pengakuan. Padahal dalam hadis Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengatakan kepada orang-orang yang riya, "Idhabu ila ma kuntum turauna minhum. Hal tajiduna indahum jazaan?" Kamu pergi saja ke orang yang dulu kamu ingin dapat pengakuan dari mereka. Sekarang dapat gak balasan dari mereka? Itu kan kalimat penghinaan. Kita sudah tahu lah, jamak kita sudah tahu semuanya. Kalau di akhirat tidak ada yang bisa memberi balasan kecuali siapa? Allah justru mengatakan, udah kamu pergi silakan ke orang-orang yang dulu kamu meminta pengakuan dari mereka, silakan supaya dapat balasan. Itu kan penghinaan. Penghinaan itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini terkait ilmu apa? Ikhlas, ilmu hati. Ikhlas itu berat sekali. Ya, berat sekali. Makanya penting sekali kita ingatkan terus keikhlasan, tauhid, akidah, belajar itu kan yang pokok. Tapi kadang orang itu lebih fokus pada apa? Sholat, ya, pada puasa, pada sedekah. Padahal yang paling pokok itu akidah ini kadang tidak terlalu diperhatikan. Padahal itulah pokok yang mendapatkan pahala atau justru menghancurkan amalan. Baik. Ada sebagian para ulama mengatakan riya ini jangan dikira hanya ketika beramal saja. Bahkan setelah beramal pun orang tidak selamat dari apa? Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari salah seorang ulama di Mesir, bahwa ada orang yang menyembunyikan amalannya selama puluhan tahun. Tidak ada yang tahu, istrinya pun nggak tahu, anaknya nggak tahu. Tapi pada suatu keadaan dia sedang bercerita dengan kawan-kawannya, lalu dia menyebutkan amalannya yang dia sudah sembunyikan puluhan tahun hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Maka selama puluhan tahun amalannya disimpan, setan tidak berhenti untuk berusaha bagaimana menghancurkan amalan. Dan ini banyak. Lama kita sembunyikan amalan tersebut, tapi karena lisan, ini bahayanya lisan. Ngomong dulu itu orang itu kan dulu belum jadi apa-apa, itu saya bantu dulu itu. Usahanya bisa kayak gitu, itu dulu saya yang bantu. Itu apa tujuannya mau kayak gitu? Mendapatkan pengakuan, pengakuan manusia. Masya Allah, ternyata bapak luar biasa ya ternyata ya. Iyalah saya. Aduh, sudah puluhan tahun disimpan, setan ternyata berhasil memusnahkan pahala. Maka bedakan antara tahadduts bin ni'mah dengan riya. Tahadduts bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika tahadduts. Itu boleh menceritakan nikmat, tujuannya adalah untuk menambah kesyukuran, niat. Tapi menceritakan kenikmatan untuk mendapatkan pengakuan manusia namanya riya. Bedanya tipis gak itu? Tipis Pak. Ngeri. Ya saya dulu waktu umrah itu kan, saya waktu umrah itu saya nginepnya tuh di hotel depan Masjid Haram itu. Itu antara tahadduts bin ni'mah dengan antara apa? Riya. Siapa yang tahu? Orang yang ngomong. Masya Allah, berarti dulu umrahnya bintang 5 ya, VIP. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Riya aja alhamdulillah itu. Padahal dalam hatinya ingin mendapatkan apa? Pujian, pengakuan manusia. Ini
Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, karena ria itu ketika menempel pada suatu amalan, hilang amalan, pahala amalan musnah. Ya, nah ini yang berapa? Kedua. Yang ketiga sekarang, mengungkit-ungkit kebaikan. Ini masih agak mirip. Mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi di antara yang menghancurkan amalan, penghancur amalan adalah mengungkit-ungkit kebaikan, terkhusus sedekah. Karena orang yang mengungkit kebaikan itu menunjukkan kurangnya keikhlasan dia. Ikhlas itu apa? Ketika seorang beramal hanya mengharapkan wajah Allah, balasan dari Allah saja, sama sekali nggak ingin balasan dari manusia. Maka orang yang mengungkit-ungkit kebaikan itu biasanya ketika orang yang kita kasih memberi balasan baik atau balasan buruk, kita mungkin, kamu sudah dikasih pekerjaan kok malah berbuat seperti itu kepada saya, ya kan? Biasanya orang yang mengungkit kebaikan itu apa? Ketika mendapati dari orang yang diberi kebaikan balasan yang buruk, balasan yang jelek, balasan buruk, maka mulailah dia apa? Mengungkit. Suaminya gimana sih? Waktu susah sama saya, ya, sudah berhasil punya rumah, punya mobil, malah titik-titik ya, diisi sendiri. Malah menikmati sama perempuan lain. Nah, ini memang nggak pantas sih laki-laki seperti itu ya. Artinya nggak dibenarkan secara syariat juga. Artinya dia harusnya mengetahui bagaimana jerih payah istrinya. Ketika orang tua sudah berbuat baik kepada anaknya, terus anaknya ternyata disuruh beli kerupuk aja nggak mau. Mulailah dia ngungkit, kamu itu anak gak tahu terima kasih. Sudah tiap hari diurusi, brojol dari perut saya kamu itu. Brojol banget. Kamu sudah nah ini berarti apa ini? Mungkin baik. Sudah dibiayai sekolah mahal-mahal sampai sawahnya habis ya. Jadi seperti itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. 264. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan, musnahkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Lihat ya Bapak Ibu sekalian, ini ayatnya juga mendalam, Masya Allah. Ayatnya kalau kita tadabburi, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kenapa kok enggak wahai manusia gitu? Tapi kenapa wahai orang-orang beriman? Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Kenapa bahasanya yang dipanggil orang-orang beriman? Karena orang yang suka berbuat baik itu siapa? Orang beriman. Ini kan bicara tentang kebaikan atau keburukan ini? Kebaikan. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Ini berarti suka apa? Suka sedekah. Makanya dipanggil orang-orang beriman, karena orang beriman itu orang baik-baik. Orang suka sedekah, orang berbuat baik ke orang. Tapi kadang orang yang kita berbuat baik kepadanya justru membalas dengan sesuatu yang buruk. Makanya Allah khusus panggil orang-orang, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalkan pahala sedekah kalian, amalan kebaikan kalian. Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti hati orang yang menerima, yang diberi. Lalu Allah katakan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir.
seperti orang yang berinfak dalam keadaan riya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya tidak dapat apa-apa. Lanjutannya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Permisalan orang yang seperti itu, orang yang apa? Sedekah lalu mengungkit-ungkit, atau orang yang berinfak karena riya, ya dua ini, itu permisalannya seperti batu halus safwan, alaihi turab, atasnya ada debu, ada pasir. Fa asabahu wabilun, lalu tertimpa wabil. Wabil itu hujan yang sangat lebat. Mator itu hujan, kalau wabil hujan lebat. Jadi ada batu halus, batu akik lah misalnya, ya, batu akik, atasnya ada debunya, lalu tersiram air hujan yang sangat kencang. Kira-kira debunya tersisa atau tidak? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah, tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Itu permisalan orang yang sedekah lalu mengungkit-ungkit. Jadi permisalannya seperti batu halus, amlas, batu halus, yang atasnya ada debunya, pasirnya, lalu tertimpa hujan. Tersisa nggak satu pasir saja? Nggak ada, karena halus. Itu sama seperti orang yang bersedekah lalu mengungkit-ungkit, nggak dapat pahala satu pun, nggak dapat. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, ini orang tua ya terutama. Orang tua kan orang pasti baik lah sama anak, nggak ada orang tua jahat sama anak. Tapi terkadang ketika mendapati balasan buruk dari anaknya, sebagian orang tua tidak mampu menahan lisannya, lalu mengungkit kebaikan-kebaikannya. Maka pada saat itu apa? Amalannya musnah, tidak tersisa sedikit pun, tidak tersisa. Padahal itu udah capek sakit-sakit melahirkan, ibu-ibu, bapaknya peras keringat istilahnya, karena mengungkit-ungkit kebaikan, hilang semua amalan itu. Itu seperti permisalannya, masya Allah, dalam sekali permisalan, batu halus, ada debunya, ada pasirnya, lalu tertimpa hujan lebat. Tersisa nggak satu butir pasir saja? Tidak tersisa sama sekali. Bapak Ibu sekalian, ini terutama ujian itu ketika kita mendapatkan balasan yang tidak baik dari orang yang kita berbuat baik padanya. Orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, itu wajar, biasa. Ya, biasa. Kita berbuat baik terus dia berbuat lagi, alhamdulillah kamu pintar ya, memang pintar, terima kasih. Justru itu bukan ujian. Ujian adalah ketika kita sudah berbuat baik dengan dia, ternyata dia membalas dengan keburukan. Itulah namanya kecewa. Ya, kecewa itu kan rumusnya apa? Kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kenyataan tidak sama dengan ekspektasi. Itulah kecewa. Maka ujiannya di situ. Kita mampu nggak untuk menahan lisan? Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Pak ya. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat, itu Abu Bakar As-Siddiq saking luar biasanya. Itu ketika Mistah itu kan anak dari saudaranya yang miskin, yang dibiayai hidupnya oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Aisyah dituduh berzina, itu Mistah ngomong-ngomong, itu ikut-ikutan ngomong, ya memang Aisyah kayak gitu. Abu Bakar marah. Mas, ini anak sudah dikasih apa? Tapi Abu Bakar nggak ngomong gitu ya. Artinya Abu Bakar marah karena anak ini kan nggak tahu terima kasih sekali gitu. Dia sudah berbuat, Abu Bakar sudah biaya hidupnya, ketika anaknya Aisyah radhiyallahu anha diuji dengan tuduhan fitnah zina itu, malah ikut-ikutan sekalian ngomong. Maka Abu Bakar pada saat itu bersumpah, demi Allah saya nggak akan kasih uang dia lagi. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong itu aja, nggak ngungkit, nggak. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulul qurba wal masakin wal ya'fu wal yasfahu.
janganlah bersumpah orang yang punya keutamaan ya untuk tidak memberikan nafkah kepada orang-orang miskin saudaranya. Maafkanlah dan lupakanlah kesalahannya. Itu Allah turunkan ayat untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kalian suka untuk diampuni oleh Allah? Maka Abu Bakar ketika mendengar ayat itu langsung mengatakan, saya ampuni kesalahan, saya maafkan kesalahan Ustaz. Saya akan kembali memberikan dia nafkah lagi, sedekah lagi. Artinya Abu Bakar juga sebagai manusia biasa itu sempat marah, tapi lisannya tidak sampai mengungkit-ungkit kebaikan, karena mengungkit-ungkit kebaikan itu penghancur penghancur amalan. Yang keempat di antara penghancur amalan adalah membenci syariat Islam, tidak suka dengan syariat Islam. Jadi membenci syariat Islam salah satunya itu penghapus amalan. Tidak suka dengan syariat. Karena kewajiban seorang muslim itu apa? Tunduk dan berserah terhadap syariat yang diputuskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Karena Islam itu kan dari aslama yuslimu Islam. Islam itu artinya apa? Tunduk, berserah. Ya, tunduk. Karena harus kita yakini tidaklah Allah menetapkan suatu syariat kecuali pasti membawa kebaikan bagi seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Seluruh makhluk itu harus kita yakini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada syariat yang mungkin kita belum bisa mengamalkannya, jangan dibenci. Karena masalahnya bukan di syariatnya, masalahnya di sayanya, di kitanya. Saya belum bisa mampu. Tapi jangan dicela syariat. Misalnya bagi sebagian orang cadaran. Cadaran syariat, kita nggak bisa mencela, membenci syariat cadar. Ya, kalau ada orang cadaran yang berbuat salah, mungkin atau tidak? Ya mungkin. Tapi jangan salahkan cadarnya, salahkan siapa? Orangnya. Atau khilafah. Khilafah itu kan syariat Islam, termasuk dalam syariat. Kalau ada orang yang salah dalam mempraktekkan khilafah, jangan benci khilafahnya, jangan benci syariatnya. Benci siapa? Orang. Jihad. Ada orang yang salah melakukan jihad, jangan benci syariat jihad dong. Tapi bencilah orang-orang yang salah menjalankan jihad. Jenggotan sama orang jenggotan, orang celananya cingkrang, orang poligami misalnya. Ya, jangan benci ibu-ibu sekalian. Ya, syukur-syukur izinkan suaminya. Saya mewakili perasaan Bapak. Ya, saya bercanda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 9. Ya. Surat Muhammad ayat 9. Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka tidak suka dengan apa yang Allah turunkan. Maka Allah musnahkan, hapuskan seluruh pahala amalan mereka. Lihat ya. Yang demikian itu karena mereka tidak suka, benci terhadap apa yang Allah turunkan. Apa itu apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Dan benci apa yang ada di dalam Al-Quran. Benci syariat. Wah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kita belum mampu, jangan kita benci syariat. Ya sudah, itu syariat Allah pasti banyak kemaslahatan. Cuma saya untuk sekarang belum bisa. Ya, saya belum bisa untuk menjalankan syariat, itu gak ada masalah. Ya, yang penting bukan kewajiban ya. Artinya, oh saya belum bisa sholat ini. Nantilah sholat kalau saya bisa. Loh itu udah alasan itu. Ya. Enggak, itu kewajiban harus tetap dikerjakan. Ya, karena tidaklah Allah mewajibkan sesuatu kecuali manusia pasti mampu. La yukallifullahu nafsan illa, mesti mampu. Gak ada sejarahnya orang puasa mati. Gak ada. Kalau sehat ya, kalau dia sudah sekarat terus puasa ya mati. Kalau puasa juga mati. Ya. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima terakhir Bapak Ibu sekalian. Di antara penghancur amalan adalah meninggalkan sholat asar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man taraka sholat al-asri habita amaluh." Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Sholat asar. Ini sholat asar itu kan sholat yang istimewa,
Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah seluruh sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terutama terkhusus sholat asar. Sholat wusta itu sholat asar. Datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat wusta itu sholat asar. Ini sholat yang spesial. Justru sholat yang spesial ini banyak orang yang kadang karena urusan duniawi sampai meninggalkan. Bagi anak yang sekolah, tanggung pulang sekolah, masih duduk-duduk sama temannya itu. Pulang sekolah jam 2, duduk-duduk dulu ya, ngobrol. Orang yang kerja tanggung, kerja jam 4, mau pulang nyampe rumah jam setengah 6, udah mau maghrib, mandi dulu, akhirnya nggak sholat asar. Yang sawah sama juga, sawah sore kan ke sawah itu. Ya, sebelum asar kadang ke sawah, ya pulang-pulang mau maghrib. Siapa lagi? Nah, orang yang mau nonton bola Stadion Manahan itu datangnya sebelum asar, pulangnya kalau enggak macet nanti kalau enggak. Iya kan? Pernah enggak Pak? Manahan? Belum pernah. Nah, sama. Alhamdulillah ya. Ini udah nonton di TV aja sekarang ya. Enggak bayar. Jadi memang sholat asar ini istimewa, justru ujiannya berat juga. Orang yang masih tidur siang kadang lanjut sampai mau maghrib. Ibu-ibu kalau mau Ramadan, kalau mau buka puasa masak, ya. Atau anak-anaknya mandi yang masih punya anak. Ya, jadi kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalannya. Ini dijelaskan para ulama, diantaranya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi hadis ini punya 2 makna. Yang pertama maknanya, siapa yang meninggalkan sholat asar terus menerus maka amalan seluruhnya terhapus. Terus menerus sholat asar, enggak pernah sholat asar ya, maka seluruh amalannya terhapus. Keadaan kedua, meninggalkan sholat asar kadang-kadang, kadang sholat, kadang tidak sholat. Maka yang seperti ini, kapan dia meninggalkan sholat asar, maka pahala di hari tersebut musnah. Pahala sehari kan enggak sedikit Pak. Ini senyum aja dapat apa? Coba senyum. Dapat pahala ini senyum ya. Pahalanya banyak sehari itu, jangan dikira sedikit. Pahala kita tuh banyak sekali sebagai seorang muslim ya. Jadi kapan seorang meninggalkan sholat asar pada suatu hari, maka pada hari tersebut pahala amalannya apa? Terhapus semuanya 24 jam. Inilah Bapak Ibu sekalian 5 penghancur amalan. 1, syirik. 2, riya. 3, mengungkit-ungkit kebaikan. 4, membenci syariat. 5, meninggalkan sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh amalan-amalan kita hingga kita dapati balasannya dengan yang lebih baik di sisi Allah kelak. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Telat sholat asar. Baik. Jadi telat sholat asar ini, telat sholat asar ini ada 2 keadaan. Ya. Yang pertama, telatnya karena ada udzur, ketiduran tadi misalnya, itu tidak ada masalah, insya Allah tidak dosa. Ya. Karena ada udzur. Yang kedua, dia tidak ada udzur, memang malas, tanggung nonton YouTube. Ya, tanggung. Tidak ada alasan yang harusnya dia mau mengundurkan sholat, maka ini dia berdosa. Ya, apalagi sudah sampai matahari menguning. Ya, sampai matahari menguning itulah sholatnya orang munafik. Kalau sering seperti itu, sering seperti itu sifatnya orang munafik. Dan ini banyak terjadi pada apa? Ada mahasiswa banyak. Ada sebagian, saya dapat cerita kemarin dari beberapa kawan, lulusan pondok terus kampus umum gitu ya, sholatnya dijamak terus,
bukan karena sedang safar, karena memang tanggung kongko-kongko. Ya orang lulusan pondok malah jadi menggampangkan apa? Jamak tiap hari yang lebih jamak terus. Zuhur asar maghrib isya gitu. Ini nggak boleh, itu sifatnya orang munafik. Jadi kalau memang ketiduran, insya Allah tidak dosa, nggak ada masalah. Cuma jangan sering-sering. Ya, kalau mau asar ya jangan tidur. Ya, ini. Kalau habis asar boleh tidur kalau dibutuhkan boleh, karena hadis terkait larangan tidur pada asar hadisnya lemah. Cuma memang secara kedokteran betul bahwa tidur menjelang maghrib itu mengurangi kemampuan otak, sehingga kalau bangun sebelum maghrib itu linglung atau setelah maghrib. Ya, iya, dan ada salah seorang ulama yang mencoba selama beberapa hari dia selalu tidur menjelang maghrib setelah asar menjelang maghrib. Setelah beberapa hari dicoba, kualitas hafalannya turun, sering suka lupa. Jadi meskipun riwayatnya datang dari jalur yang lemah, tapi memang maknanya apa? Betul. Coba kalau nggak percaya, tidur aja sebelum maghrib. Nanti habis itu lupa. Ya. Tapi jangan lupa utang. Ya. Ini misalnya untuk mengembalikan amalan-amalan yang sudah terlanjur musnah gitu, misalnya pernah itu terus mengungkit itu untuk mengembalikan amalan itu kita harus gampang. Jadi seorang yang pernah berbuat kebaikan kemudian melakukan salah satu penghancur amalan, kalau dia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya dan beramal soleh, insya Allah kembalikan. Allah katakan dalam surat Al-Furqan, wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Masya Allah ya, Allah itu baik sekali. Yang penting tobat, ikhlas tobatnya, kemudian beramal soleh, memperbaiki apa yang sudah berlalu dari kesalahannya. Insya Allah Allah gantikan kebaikan, dikembalikan lagi insya Allah. Insya Allah dikembalikan lagi. Sama seperti orang yang syirik akbar, itu kan hapus semua amalannya. Tapi kalau tobat, insya Allah dikembalikan lagi. Nabi mengatakan, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dulu kamu pernah kerjakan. Karena orang yang terjatuh syirik akbar kan batal Islamnya itu. Ya, orang masuk Islam lagi artinya dia sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali sholat, maka dikembalikan lagi amal kebaikannya. Gitu. Tapi kita harus tetap apa? Hati-hati, jangan kemudian yalah ini mungkin sekarang, habis itu kita tobat lagi. Nah, ini sudah Allah lebih tahu dari apa yang kita sembunyikan. Kalau sampai syirik itu harus syahadat lagi. Tergantung dia syiriknya apa gitu. Syirik akbar misalnya dengan menyembelih untuk selain Allah, ya dia taubat saja. Dia taubat, kalau dia sholat kan otomatis di dalam sholat itu pasti ada 2 kalimat syahadat. Sholat sudah otomatis masuk Islam lagi. Artinya tidak perlu memperbarui syahadat di depan orang. Saya syahadat ini nanti kayak kelompok-kelompoknya macam-macam. Ya, harus syahadat lagi. Kalau sering mengakhirkan sholat isya gimana? Mengakhirkan sholat isya itu ada 2 keadaan juga. Kalau memang tidak sampai pertengahan malam tidak apa-apa. Kalau sampai lewat tengah malam itu habis waktunya. Jadi waktu sholat isya itu sampai setengah malam. Jadi kalau kita tengah malam itu juga bukan jam 12. Pertengahan malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh. Itu malam. Ya, sekarang subuh maghrib 5:30, subuh 5:30, 11 jam. Dibagi 2, 5 jam setengah. 5:30, 5:30, 7, 7:30, 8, 9, 10, 11. Jam 11. Itu habis waktu isya jam 11. Kalau tanpa ada uzur ya,
Kalau ketiduran kan tidur, tiduran. Tidur bangun jam 1 ya sholat jam 1. Apalagi ibu-ibu ini yang ngelonin anaknya kan kadang ketiduran. Itu nggak ada masalah, itu udur. Ini enggak Pak, nggak ada masalah. Apa ngapain gitu sampai jam 11 lebih kemudian belum sholat ya habis waktu. Jadi waktu sholat isya itu sampai tengah malam, tapi tengah malam bukan jam 19, tapi maghrib sampai isya maghrib sampai subuh dibagi dua. Sering jam 2 dilanjut Kenapa ya? Tiduran. Biasanya dilanjut. Ya, gitu. Ya kalau ketiduran nggak apa-apa. Kalau ketiduran kan udur ya. Tapi jangan sering-sering. Ya. Nah, sifatnya orang munafik kalau sering. Artinya telat sholat itu nggak dosa, telat sholat itu. Kalau kadang-kadang. Tapi kalau sering itu menunjukkan bukan prioritas. Sholat itu bukan prioritas. Ya. Saya kira kalau sampai waktu isya itu sampai tahajud. Ya, jadi waktu isya itu ada dua ibu sekalian. Ada waktu namanya ikhtiar. Itu bagi orang yang tidak punya udzur sampai tengah malam. Ada yang kedua namanya waktu darurat. Waktu darurat itu hanya bagi orang yang punya udzur. Safar, bangun tidur ketiduran, lupa atau yang misalnya lah sakit. Ya, ya. Kalau ini nggak ada udzur sama sekali loh. Ya nantilah gampang. Nah, itu. Apa nonton apa dulu gitu kan? Apa ada acara apa ini? Nah, tidak ada udzur seperti itu. Tidak boleh sampai lewat tengah malam. Ya. Subuh, Bu. Subuh itu sampai syuruk, sampai terbit matahari. Ya. Itu beda-beda, Bu. Ya, tergantung waktu subuhnya. Sekarang biasanya dari adzan subuh sampai syuruk itu 1,5 jam. Itu kurang lebih. Ya, sekarang adzan. Coba ya kita adzan subuh sekarang 4.31, terbit itu 5.48, 50. Berarti kan 1 jam setengah 5, setengah 6, 1,5 jam, kurang lebih 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit. Itu waktu subuh dari adzan. Dari adzan itu kalau kita nggak tahu syuruk itu 1,5 jam, setelah itu boleh sholat syuruk, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi waktu subuh habis itu setelah adzan sampai 1 jam 20 menit, 1 jam 15 menit, 1 jam ada sudah hati-hati lah, 1 jam 15 menitnya sudah hati-hati, apalagi 1,5 jam. Berarti 1,5 jam surut, kemudian beberapa setengah jam lagi duha. Enggak, itu syuruk duha. Syuruk itu duha. Syuruk itu duha di awal waktu. Surut itu duha di awal waktu. Jadi kalau kita sholat syuruk ya itu sholat duha namanya. Sama. Kalau berarti nggak surut, duha. Sama. Syuruk duha sama saja. Kalau kita sholat syuruk 2 rakaat, nanti duha 2 rakaat, berarti hitungannya duha 4 rakaat. Karena syuruk itu apa? Duha, sama saja. Namanya aja. Sholat wusta, sholat asar. Sholat wusta ya sholat asar. Sama saja. Sama saja. Kalau terakhir asar jam berapa? Asar itu sampai matahari menguning. Waktu asar juga ada 2 waktu. Matahari menguning ini beda-beda, Bu. Ya. Kadang kita lihat ya sekitar mungkin jam 5 kali ya. Itu matahari sudah oranye gitu, menguning. Itu habis waktu asar, waktu ikhtiar, waktu pilihan yang tanpa ada udzur. Misalnya sekarang asar kan jam 3:07 ya, 3:10, 3:05, 3:10. Itu seorang sholat jam 4:30 masih boleh, nggak berdosa. Ya, tapi kalau sudah jam 5 ini sudah mulai menguning atau 5:04 sekarang sudah mulai menguning itu oranye. Itu habis waktu asar. Sisanya adalah hanya untuk orang-orang darurat. Ya, namanya waktu darurat, waktu darurat. Itu hanya orang yang punya udzur saja. Punya udzur. Udzur tiap hari itu. Gimana itu? Itu karena uzur. Karena tua. Karena sudah uzur. Monggo, Ustaz. Terus